Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kaum muslimin muslimah yang saya hormati, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena subuh hari ini kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita ditidurkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bangun lalu kemudian bersujud kepadanya dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini saya ingin menyampaikan dua ciri atau dua golongan manusia-manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul panutan kita insyaallah sampai di akhir hayat, sampai di yaumil akhir. Ciri yang terbaik atau manusia yang terbaik menurut Al-Quran adalah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Lalu yang mana yang umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf adalah karena kamu atau kamu segolongan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Dan ketika kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, jangan lupa tu'minuna billah, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa berbuat kebajikan, bahkan menyuruh orang untuk berbuat kebajikan, dan setelah itu mencegah orang yang berbuat kemungkaran, bukan justru berbuat kemungkaran. Dan di dalam perbuatan baik ini senantiasa dalam bimbingan Allah, karena senantiasa beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengamalkan Al-Quran. Kita pelajari sendiri, kita ajak orang lain untuk mempelajari Al-Quran, lalu kita mengamalkan apa yang kita pelajari itu, agar Al-Quran menjadi tuntunan hidup, menjadi petunjuk dalam hidup dan kehidupan ini.
Jadi ketika Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat kebajikan dan mengajak orang untuk berbuat baik, lalu senantiasa mencegah kemungkaran, maka kita termasuk umat yang terbaik. Dan berikutnya, memang ada hubungannya dengan hadis tadi. Kalau mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, lalu menggunakan cara apa? Petunjuknya apa? Syarat operasional prosedurnya apa? Rasulullah menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah ketika kamu mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkannya juga kepada orang lain, dan kamu mengamalkannya. Dari dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, tuntunannya adalah Al-Quran. Oleh sebab itu kita berbahagia, insya Allah dalam 2, 3, 4 hari ke depan kita akan masuki bulan suci Ramadan. Manusia, khususnya orang Islam, harus bergembira ria menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam kondisi seperti saat ini, pandemik COVID-19 masih melanda dunia, khususnya negeri kita, dan lebih khusus lagi kota Makassar yang hari ini telah dinyatakan oleh pemerintah sudah berskala besar. Namun demikian, kita tetap harus berbahagia, bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Di dalam menyambut bulan suci Ramadan, tetap kita berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah ikuti anjuran pemerintah. Mungkin memang kita tidak bisa lagi dulu untuk sementara pergi sholat berjamaah di masjid, tetapi tetap kita bisa berjamaah di rumah. Kenapa sih pemerintah, khususnya majelis ulama, memberikan fatwa bahwa tidak perlu dulu berjamaah di masjid? Banyak pertimbangan. Salah satunya adalah jangan sampai kita yang tadi mau berbuat baik justru kemudian berbuat kemungkaran. Coba bayangkan, jika ada orang yang terpapar virus corona, lalu kemudian berjamaah di masjid, lalu dia menularkan kepada orang lain, maka dia berarti menjadi penyebab, menjadi asbab orang lain terpapar. Mungkin dia tidak sakit karena dia badannya lagi sehat, imunnya lagi baik, tapi orang lain yang tadi terpapar kebetulan lagi kurang bagus daya tahan tubuhnya, lalu dia terpapar, dan yang menyebabkan dia sakit adalah kita. Dalam satu riwayat di mana ada sekelompok orang yang semua dalam keadaan haus karena satu peristiwa, semua orang mengatakan air, air, berteriak air. Kalau tidak ada air sudah mau mati. Ketika ada seseorang datang membawa segelas air, lalu memberikan kepada orang yang pertama. Orang yang pertama mengatakan, berikan kepada saudara saya di samping sana. Dia sepertinya lebih parah daripada saya. Ketika dikasihkan kepada orang di sebelah sana, orang sebelah sana mengatakan, berikan kepada saudaraku di situ di ujung. Dia lebih parah dari saya. Sampai ke ujung orang, lalu mengatakan, berikan kepada teman saya. Dan terakhir, belum sampai ke orang yang terakhir, lalu kemudian semua mereka sudah meninggal. Dan tidak satu orang pun yang mau meminum segelas air ini untuk menyelamatkan dirinya, tetapi justru mereka memperhatikan saudaranya-saudaranya yang lain. Orang yang baik itu mementingkan dirinya, tapi tidak lalu kemudian melupakan orang lain. Bahkan dalam kondisi tertentu akan lebih baik seseorang menyelamatkan orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu dari cerita ini, coba lihat orang-orang yang bijak, yang kuntum khaira ummah, manusia-manusia terbaik itu. Jangankan berpikir untuk dirinya sendiri egois, mau pergi sholat misalnya berjamaah, padahal dia tidak yakin bahwa dia dalam keadaan bebas
dari virus itu. Orang yang bijak dikasih air pun dia justru memberikan kepada saudaranya. Bagaimana coba bayangkan seperti yang saya katakan tadi, jika kita justru kemudian menularkan kepada orang lain, lalu orang lain sakit, orang lain dipanggil Tuhan, memang ajal di tangan Tuhan, tapi kita menjadi asbabnya dia sakit. Bagaimana kita? Apakah kita masih bisa tergolong menjadi orang-orang yang baik? Hanya Allah yang tahu, tapi diri kita sendiri bisa mengukurnya. Oleh sebab itu, Ananda semua, mari kita tetap bersabar untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak kita lakukan dulu, tetapi kita lakukan di rumah, walaupun di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di rumah kita bisa mempelajari Al-Quran, kita tetap bisa mengamalkan Al-Quran, dan kita tetap bisa mempertahankan keimanan kita. Salah satu keimanan kita adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulnya, dan mengikuti perintah dari pemerintah kita. Demikian, mudah-mudahan kita semua tergolong manusia-manusia atau golongan-golongan hamba Allah yang terbaik, karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu'minuna billah, percaya akan perintah Allah, bahwa kita harus ikut anjuran pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.